Suara tamparan keras itu menggema di seluruh pusat perbelanjaan mewah hingga membuat semua orang terdiam. Seorang petugas kebersihan lansia terhuyung ke belakang sambil memegang pipinya yang memerah. Ember dan alat pel yang ia pegang jatuh berserakan di lantai mengkilap. Di depannya berdiri seorang wanita muda berpakaian mahal dengan wajah penuh amarah dan kesombongan. "Dasar ceroboh! Kamu tahu berapa harga sepatu ini?" Bentaknya keras tanpa rasa bersalah. Puluhan pasang mata langsung menoleh. Beberapa pengunjung mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tidak ada yang menyangka seorang wanita cantik dan kaya raya bisa mempermalukan lelaki tua itu di depan umum hanya karena masalah sepele. Namun, yang membuat suasana semakin mencekam, sang petugas kebersihan tidak membalas sedikit pun. Ia hanya menunduk pelan sambil berkata lirih, "Maaf, Nona." Tetapi beberapa detik kemudian, sesuatu terjadi yang langsung membuat wajah wanita itu berubah pucat pasi. Seorang pria berjas hitam datang berlari bersama beberapa staf mal dan berteriak panik. "Pak Hadi, apa Anda baik-baik saja?" Seluruh orang di sana kebingungan saat melihat semua staf tiba-tiba membungkuk hormat kepada petugas kebersihan lansia tersebut. Wanita kaya itu mulai gemetar ketika pria berjas itu menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Anda baru saja menampar pemilik mall ini." Suasana langsung hening total. Selamat datang di channel Drama Story ID, tempat kisah-kisah drama kehidupan penuh emosi dan pelajaran berharga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Siang itu, suasana pusat perbelanjaan terbesar di kota terlihat sangat ramai. Musik lembut terdengar dari pengeras suara, lampu-lampu mewah berkilauan di setiap sudut, dan para pengunjung sibuk keluar masuk toko branded terkenal. Di lantai utama mall, orang-orang berlalu lalang membawa kantong belanja mahal sambil menikmati akhir pekan mereka. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda bernama Clarissa berjalan dengan penuh percaya diri. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Ia mengenakan dress mahal berwarna merah marun, tas branded edisi terbatas menggantung di lengannya, dan sepatu hak tinggi yang tampak berkilau di bawah cahaya mall. Clarissa adalah putri tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan ternama. Sejak kecil, ia hidup dalam kemewahan dan hampir tidak pernah mendengar kata tidak. Semua keinginannya selalu dipenuhi. Mobil mewah, kartu kredit tanpa batas, liburan ke luar negeri. Semua sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun sayangnya, semua kenyamanan itu perlahan membentuk sifat buruk dalam dirinya. Clarissa tumbuh menjadi pribadi yang arogan dan sering memandang rendah orang lain, terutama mereka yang dianggapnya miskin atau memiliki pekerjaan sederhana. Saat berjalan melewati deretan toko mahal, Clarissa sibuk berbicara melalui ponselnya. "Aku nggak mau tahu, pokoknya tas itu harus ada minggu ini. Kalau perlu, bayar lebih mahal juga nggak masalah," katanya dengan nada tinggi kepada asistennya. Beberapa orang menoleh karena suaranya cukup keras. Tapi Clarissa tidak peduli sedikit pun. Di sisi lain lantai mall, seorang petugas kebersihan lansia bernama Pak Hadi sedang membersihkan area dengan teliti. Usianya sekitar 65 tahun. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya terlihat tenang dan ramah. Meski pekerjaannya sederhana, Pak Hadi selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menyapa setiap orang dengan sopan dan tak pernah mengeluh, meski harus berdiri berjam-jam setiap hari. Saat itu, Clarissa berjalan cepat sambil terus memainkan ponselnya tanpa memperhatikan arah. Tanpa sengaja, seseorang yang lewat menyenggol tangannya, hingga gelas kopi mahal yang dibawanya tumpah ke lantai. "Heh, astaga!" teriak Clarissa kesal. Cairan kopi menyebar di lantai putih mengkilap, bahkan sebagian mengenai ujung sepatu mahalnya.
Wajah Clarissa langsung berubah merah karena marah. "Duh, hari apes banget," gerutunya. Melihat kejadian itu, Pak Hadi segera berjalan mendekat sambil membawa alat pel. "Maaf Nona, saya bersihkan sekarang," katanya lembut. Pak Hadi segera mengepel lantai agar tidak ada pengunjung yang terpleset. Namun saat sedang membersihkan, tanpa sengaja sedikit cipratan air mengenai sepatu Clarissa. Refleks, Clarissa mundur sambil menatap marah. "Hei, kamu bisa kerja gak sih?" bentaknya keras. Suasana sekitar mulai terasa canggung. Beberapa pengunjung diam-diam memperhatikan kejadian itu. Pak Hadi langsung berhenti mengepel dan menundukkan kepala. "Maaf Nona, saya tidak sengaja." Namun permintaan maaf itu justru membuat Clarissa semakin emosi. "Kamu tahu harga sepatu ini? Bahkan gaji kamu setahun mungkin gak cukup buat beli." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Pak Hadi tetap diam. Ia tidak melawan ataupun membantah. Tangannya yang tua hanya menggenggam gagang pel dengan pelan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman melihat bagaimana Clarissa memperlakukan lelaki tua itu. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Clarissa masih memandangi Pak Hadi dengan tatapan merendahkan. Seolah lelaki tua itu bukan manusia yang pantas dihargai. Dan tanpa disadari Clarissa, detik-detik setelah itu akan menjadi awal dari kehancuran harga dirinya sendiri. Suasana di lantai utama mal mulai terasa tidak nyaman. Orang-orang yang tadinya sibuk berjalan kini melambatkan langkah mereka. Beberapa pengunjung bahkan berhenti hanya untuk melihat keributan yang terjadi di depan toko mewah tersebut. Pak Hadi masih berdiri dengan kepala tertunduk sambil memegang alat pelnya. Di usianya yang sudah lanjut, tubuhnya tampak sedikit membungkuk. Namun meski dimarahi di depan banyak orang, wajahnya tetap tenang. Sebaliknya, Clarissa semakin terbakar emosi. Ia merasa dirinya dipermalukan karena sepatu mahalnya terkena cipratan air pel. "Kamu ini memang gak becus kerja ya?" bentaknya lagi dengan suara nyaring. "Maaf Nona, saya benar-benar tidak sengaja," jawab Pak Hadi pelan. Tetapi permintaan maaf itu sama sekali tidak melunakkan hati Clarissa. Ia malah mendekat sambil menunjuk wajah Pak Hadi dengan kasar. "Orang seperti kamu memang cocoknya kerja beginian, ceroboh dan bikin masalah." Beberapa pengunjung mulai berbisik pelan. "Kasihan bapaknya, cuma masalah kecil, kenapa sampai segitunya?" Namun Clarissa tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Baginya, semua orang harus menghormatinya karena ia kaya dan berstatus tinggi. Pak Hadi mencoba kembali membersihkan lantai yang masih basah agar tidak membahayakan pengunjung lain. Namun saat ia bergerak, ember kecil di sampingnya tanpa sengaja tersenggol dan sedikit air mengalir mendekati kaki Clarissa. Melihat itu, Clarissa langsung meledak. "Ya ampun, kamu sengaja ya?" teriaknya. Pak Hadi langsung panik. "Bukan Nona, saya..." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Pak Hadi. Suara itu begitu keras hingga membuat seluruh area mal mendadak sunyi. Bahkan musik yang terdengar dari kejauhan seolah kalah oleh suara tamparan tersebut. Tubuh Pak Hadi sedikit terhuyung. Ember dan alat pel yang dipegangnya jatuh ke lantai. Air mengalir pelan di sekitar kakinya. Semua orang membeku. Seorang ibu muda menutup mulutnya karena kaget. Seorang pegawai toko terlihat tercengang. Bahkan beberapa orang langsung mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Clarissa berdiri dengan napas memburu, masih dipenuhi amarah. "Lain kali kerja pakai otak," bentaknya tanpa rasa bersalah. Namun yang membuat semua orang semakin terdiam adalah reaksi Pak Hadi. Lelaki tua itu tidak membalas. Ia hanya memegang pipinya yang memerah sambil menatap lantai. Tatapannya sedih, tapi tidak marah.
Dengan suara pelan dan bergetar ia berkata, "Maafkan saya, Nona." Kalimat sederhana itu justru membuat banyak orang merasa semakin iba. Seorang pria muda di kerumunan terlihat ingin maju membantu, tetapi temannya menahannya. "Itu Clarissa, anak pengusaha besar," bisiknya pelan. Tak ada yang berani melawan. Clarissa lalu mengambil tasnya dengan kasar dan mendecakkan lidah penuh hinaan. "Dasar bikin suasana jadi rusak," gumamnya. Namun tepat saat Clarissa hendak pergi, terdengar suara langkah cepat dari arah lift utama mall. Beberapa pria berjas hitam datang tergesa-gesa bersama staf keamanan mall. Wajah mereka terlihat panik saat melihat Pak Hadi berdiri diam di tengah kerumunan. Dan beberapa detik kemudian, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Suasana mall masih dipenuhi ketegangan setelah tamparan itu terjadi. Semua mata tertuju pada Pak Hadi yang berdiri diam sambil memegang pipinya yang memerah. Tak ada seorang pun yang berani berbicara terlalu keras. Bahkan beberapa pengunjung yang tadi hendak pergi memilih tetap tinggal karena merasa sesuatu akan terjadi. Di tengah keheningan itu, suara langkah cepat terdengar dari arah lift utama. "Permisi, minggir dulu, permisi." Beberapa pria berjas hitam berjalan tergesa-gesa melewati kerumunan. Di belakang mereka, 2 petugas keamanan mall ikut berlari dengan wajah tegang. Pengunjung mulai saling berpandangan bingung. Siapa mereka? Ada apa? Seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang tampak paling rapi langsung menghampiri Pak Hadi dengan napas sedikit terengah. "Pak Hadi, astaga, Anda tidak apa-apa?" tanyanya penuh khawatir. Semua orang terdiam. Yang lebih mengejutkan lagi, pria itu membungkukkan badannya dengan hormat kepada petugas kebersihan lansia tersebut. Clarissa yang sejak tadi masih berdiri dengan wajah kesal mulai terlihat bingung. "Hah?" gumamnya pelan. Pak Hadi hanya tersenyum tipis. "Saya tidak apa-apa," jawabnya tenang. Namun pria berjas itu langsung melihat bekas merah di pipi Pak Hadi. Wajahnya berubah serius. Siapa yang melakukan ini? Seketika suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa orang perlahan menoleh ke arah Clarissa. Wanita itu mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia masih mencoba mempertahankan sikap angkuhnya. "Saya," jawab Clarissa sambil melipat tangan. "Memangnya kenapa? Dia yang ceroboh." Pria berjas hitam itu menatap Clarissa tajam. Tatapannya penuh tekanan, hingga membuat Clarissa sedikit gugup untuk pertama kalinya. "Anda tahu siapa beliau?" tanyanya dingin. Clarissa mendengus kecil. "Ya jelas petugas kebersihan." Beberapa staf mall saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan jawaban itu. Pria tersebut menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas. Beliau adalah pemilik utama mall ini. Dek, jantung Clarissa seperti berhenti berdetak. Wajahnya langsung pucat. Apa?" Suaranya bergetar. Kerumunan pengunjung langsung heboh. "Serius? Pemilik mall? Oh my God." Beberapa orang bahkan langsung menatap Pak Hadi dengan tidak percaya. Lelaki tua yang selama ini mereka lihat membersihkan lantai ternyata adalah pemilik salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota. Clarissa mundur selangkah. "Itu nggak mungkin," bisiknya pelan. Namun pria berjas itu kembali bicara. "Pak Hadi adalah pendiri perusahaan ini. Beliau sengaja bekerja sebagai petugas kebersihan selama beberapa bulan terakhir untuk melihat langsung bagaimana pegawai dan pengunjung memperlakukan orang lain." Suasana langsung hening total. Clarissa mulai gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia merasa benar-benar takut. Pak Hadi menatap Clarissa dengan tenang, tanpa kemarahan sedikit pun di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat Clarissa semakin tertekan. "Tapi, saya nggak tahu," ucap Clarissa terbata-bata. Pria berjas itu melangkah mendekat. "Masalahnya bukan Anda tahu atau tidak tahu siapa beliau," katanya tegas. "Masalahnya adalah cara Anda memperlakukan manusia lain." Kalimat itu menghantam Clarissa seperti tamparan kedua. Di sekitar mereka, kamera ponsel masih merekam semuanya. Beberapa orang bahkan mulai berbisik bahwa video kejadian ini pasti akan viral. Clarissa kini benar-benar panik. Ia sadar reputasinya bisa hancur kapan saja. "Pak, saya bisa jelaskan," katanya cepat sambil mencoba tersenyum gugup. Namun tak ada lagi yang memandangnya dengan kagum seperti sebelumnya. Tatapan orang-orang kini berubah menjadi kecewa dan sinis. Sementara itu, Pak Hadi perlahan membungkuk mengambil alat pelnya yang jatuh sejak tadi. Salah satu staf langsung membantu, tetapi Pak Hadi hanya tersenyum kecil. "Tidak perlu," katanya lembut. Meski menjadi pemilik mal, ia tetap memungut sendiri ember dan alat kebersihannya. Hal sederhana itu membuat banyak orang semakin hormat kepadanya. Seorang ibu di kerumunan bahkan berkata pelan, "Orang kaya sungguhan biasanya memang rendah hati." Clarissa mendengar kalimat itu dengan jelas. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, semua kekayaan, barang mewah, dan status sosial yang ia banggakan terasa tidak berarti sama sekali. Lalu Pak Hadi menatap Clarissa dan berkata dengan suara tenang, "Nak, pekerjaan tidak menentukan harga diri seseorang." Kalimat sederhana itu membuat suasana kembali sunyi. Clarissa menunduk pelan. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia ingin membela diri, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dan di detik itulah, Clarissa mulai menyadari bahwa satu tamparan yang ia lakukan telah mengubah hidupnya selamanya. Setelah identitas Pak Hadi terbongkar, suasana mal berubah total. Tidak ada lagi yang memandang Clarissa dengan kagum seperti sebelumnya. Tatapan orang-orang kini dipenuhi rasa kecewa, marah, bahkan jijik melihat bagaimana seorang wanita kaya memperlakukan lelaki tua yang tidak melawannya sedikit pun. Clarissa berdiri kaku di tengah kerumunan. Wajahnya pucat, tangannya dingin, dan pikirannya kacau. Ia masih sulit percaya bahwa pria tua yang baru saja ia tampar ternyata adalah pemilik mal tersebut. Sementara itu, beberapa pengunjung mulai berbisik satu sama lain. "Parah banget sikapnya. Kalau Pak Hadi orang biasa, mungkin dia nggak bakal minta maaf. Arogan banget." Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Clarissa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan malu yang begitu besar di depan banyak orang. Tak lama kemudian, salah satu pengunjung mengangkat ponselnya dan berkata pelan, "Videonya udah masuk media sosial." Dek, jantung Clarissa terasa jatuh. Ia langsung menoleh dan melihat beberapa orang memang sedang membagikan rekaman kejadian tadi. Dalam hitungan menit, video tamparan itu mulai menyebar ke berbagai platform media sosial. Komentar demi komentar bermunculan. "Kasian bapaknya. Mentang-mentang kaya. Semoga wanita itu sadar diri." Clarissa mulai panik. Napasnya menjadi tidak teratur. Tidak boleh viral," gumamnya pelan. Namun semuanya sudah terlambat. Pria berjas hitam yang tadi datang mendekat dan berkata dingin, "Nona Clarissa, sebaiknya Anda pergi sebelum situasi semakin ramai." Nada bicaranya tetap sopan,
tetapi terasa sangat menusuk. Clarissa mencoba menatap Pak Hadi. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya hilaf." Namun Pak Hadi hanya memandangnya dengan tenang. Tak ada amarah di wajah lelaki tua itu. Justru ketenangannya membuat Clarissa semakin merasa bersalah. "Nak," kata Pak Hadi pelan, "kalau saya memang hanya petugas kebersihan biasa, apakah itu berarti saya pantas diperlakukan seperti tadi?" Kalimat itu menghantam hati Clarissa sangat keras. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Air matanya mulai menetes perlahan. Selama ini, Clarissa memang terbiasa memandang orang dari penampilan dan status sosial mereka. Ia merasa dirinya lebih tinggi karena memiliki kekayaan dan kekuasaan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya ia sadar bahwa dirinya sebenarnya miskin dalam sikap dan hati. Clarissa akhirnya pergi dari mall dengan langkah lemas. Biasanya ia selalu berjalan penuh percaya diri. Tetapi kali ini semua terasa berbeda. Orang-orang memandangnya dengan sinis. Beberapa bahkan sengaja menjauh saat ia lewat. Di dalam mobil mewahnya, Clarissa langsung menangis. Ia membuka ponselnya dan melihat video kejadian tadi sudah menyebar sangat cepat. Ribuan komentar menghujat dirinya tanpa ampun. Bahkan nama keluarganya ikut terseret. Beberapa media online mulai memberitakan kejadian tersebut dengan judul-judul tajam tentang wanita kaya yang menampar petugas kebersihan lansia. Malam itu, ayah Clarissa memanggilnya ke ruang kerja. Pria yang biasanya lembut itu kini terlihat sangat kecewa. "Ayah membesarkan kamu bukan untuk menghina orang lain," katanya pelan namun penuh tekanan. Clarissa hanya menangis sambil menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menyesal. Bukan karena videonya viral, bukan karena reputasinya hancur, tetapi karena ia sadar dirinya telah menyakiti seseorang yang tidak bersalah hanya demi melampiaskan ego dan amarahnya. Keesokan paginya, Clarissa kembali datang ke mall itu. Namun kali ini penampilannya sangat berbeda. Tidak ada pakaian mewah, tidak ada tas mahal, dan tidak ada ekspresi angkuh di wajahnya. Ia berjalan pelan mencari Pak Hadi dengan mata sembab karena menangis semalaman. Saat melihat lelaki tua itu sedang membersihkan lantai seperti biasa, hati Clarissa terasa semakin sesak. Dengan langkah gemetar, ia mendekat, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Pak Hadi," suaranya bergetar, "tolong maafkan saya." Pagi itu, suasana mall belum terlalu ramai. Beberapa toko baru saja membuka pintunya. Sementara suara alat kebersihan terdengar samar di sepanjang koridor lantai utama. Cahaya matahari masuk melalui dinding kaca besar, membuat suasana terasa tenang. Di sudut lorong dekat taman indoor mall, Pak Hadi terlihat sedang membersihkan lantai seperti biasanya. Meski semua orang kini tahu bahwa dirinya adalah pemilik pusat perbelanjaan itu, lelaki tua tersebut tetap memilih bekerja sederhana dengan seragam petugas kebersihan yang sama. Tak jauh dari sana, Clarissa berdiri dengan gugup. Matanya sembab karena semalaman menangis. Wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada riasan mahal ataupun sikap angkuh yang biasanya melekat pada dirinya. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berjalan mendekat. "Pak Hadi," ucapnya pelan. Pak Hadi menghentikan pekerjaannya lalu menoleh perlahan. Tatapan lelaki tua itu tetap tenang. Tidak ada kebencian di matanya. Meski wanita di hadapannya adalah orang yang telah mempermalukannya di depan banyak orang sehari sebelumnya. Clarissa langsung menundukkan kepala dalam-dalam. "Saya datang untuk meminta maaf sekali lagi, Pak." Suaranya bergetar.
Saya tahu mungkin saya tidak pantas dimaafkan setelah apa yang saya lakukan. Pak Hadi terdiam beberapa saat. Clarissa menggenggam kedua tangannya erat-erat, menahan gugup. Semalaman, saya tidak bisa tidur. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Saya terus teringat wajah Bapak waktu saya menampar Bapak. Tapi Bapak sama sekali tidak membalas. Air mata mulai jatuh di pipinya. Saya malu pada diri saya sendiri. Untuk beberapa detik, hanya terdengar suara pel yang menyentuh lantai. Kemudian, Pak Hadi perlahan meletakkan alat kebersihannya dan memandang Clarissa dengan lembut. "Nak," katanya pelan, "manusia pasti pernah berbuat salah." Clarissa mengangkat wajahnya perlahan. Tapi yang menentukan nilai seseorang adalah apakah dia mau belajar dari kesalahannya atau tetap hidup dalam kesombongan. Kalimat itu membuat Clarissa kembali menangis. Selama ini, ia selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain hanya karena kekayaan keluarganya. Ia terbiasa dihormati, dituruti, dan diperlakukan istimewa. Tanpa sadar, ia mulai kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia. Clarissa lalu berkata lirih, "Pak, kenapa Bapak tetap bekerja seperti ini padahal Bapak pemilik mall?" Pak Hadi tersenyum kecil. "Karena saya ingin mengingat dari mana saya berasal." Clarissa terdiam mendengarkan. "Sebelum sukses, saya pernah hidup susah," lanjut Pak Hadi. "Saya pernah menjadi tukang sapu jalanan, kuli angkut, bahkan tidur di pasar hanya untuk bertahan hidup." Clarissa membelalakkan mata. Ia sama sekali tidak menyangka lelaki tua sederhana itu pernah menjalani hidup seberat itu. "Saya membangun usaha ini dari nol," kata Pak Hadi sambil melihat sekeliling mall. "Dan saya belajar satu hal. Manusia yang paling kuat bukanlah yang paling kaya, tapi yang tetap rendah hati saat memiliki segalanya." Kata-kata itu terasa begitu dalam bagi Clarissa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan seseorang yang memiliki hati begitu besar. Tak lama kemudian, beberapa pegawai mal yang lewat melihat mereka berbicara. Dulu, Clarissa mungkin akan merasa malu diperhatikan banyak orang, tetapi kali ini ia justru memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Hadi, saya ingin berubah." Pak Hadi menatapnya cukup lama sebelum akhirnya tersenyum hangat. "Kalau begitu, mulailah dengan belajar menghargai semua orang." Hari-hari setelah kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Clarissa. Ia mulai berubah sedikit demi sedikit. Clarissa yang dulu selalu bersikap kasar kepada pelayan restoran, kini mulai mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia mulai menyapa satpam, petugas kebersihan, hingga pegawai toko dengan ramah. Bahkan, beberapa kali ia datang ke mall bukan untuk berbelanja, melainkan membantu kegiatan sosial yang diadakan Pak Hadi untuk para pekerja kecil dan lansia. Awalnya, banyak orang tidak percaya Clarissa bisa berubah. Beberapa masih mencibir dan mengingat video viralnya di masa lalu. Namun, Clarissa tidak marah lagi seperti dulu. Ia menerima semua itu sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Suatu sore, saat Clarissa membantu membagikan makanan kepada para petugas kebersihan, seorang ibu tua tersenyum padanya dan berkata, "Nak, sekarang wajahmu jauh lebih cantik." Clarissa tersenyum bingung, padahal hari itu ia tampil sangat sederhana. Namun kemudian ia sadar, yang dimaksud wanita tua itu bukanlah penampilannya, melainkan hatinya yang mulai berubah. Dari kejauhan, Pak Hadi memperhatikan semuanya
sambil tersenyum kecil. Ia tahu satu tamparan yang dulu terjadi di mal itu memang menyakitkan. Tetapi terkadang penyesalan adalah jalan yang membuat seseorang akhirnya belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan sejak hari itu, Clarissa tidak lagi dikenal sebagai wanita kaya yang sombong. Ia dikenal sebagai seseorang yang pernah jatuh karena kesombongan, lalu bangkit menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah uang, jabatan, atau kemewahan, melainkan hati yang mampu menghargai sesama manusia tanpa memandang status apapun. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian, pekerjaan, usia, ataupun status sosialnya. Setiap manusia memiliki harga diri dan pantas diperlakukan dengan hormat. Kesombongan hanya akan membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaan dan akhirnya membawa penyesalan. Uang, kekuasaan, dan kemewahan bukanlah ukuran kemuliaan hati. Justru orang yang benar-benar hebat adalah mereka yang tetap rendah hati, menghargai sesama, dan mampu memperlakukan semua orang dengan baik tanpa membeda-bedakan. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi dan pelajaran hidup dari Drama Story ID. Semoga cerita hari ini bisa mengingatkan kita semua untuk selalu rendah hati dan menghargai siapapun tanpa melihat status maupun pekerjaan mereka. Karena kebaikan sekecil apapun bisa meninggalkan arti besar bagi orang lain. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komen pendapat kalian, dan subscribe channel Drama Story ID agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari.